untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah menetapkan program KB. Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Sus, saya mau konseling tentang KB. Oh, dengan Ibu siapa ya? Ibu Desi. Oh, baik Bu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Perawat Maulud Rizky yang bertugas di klinik ini pada hari ini ya Bu ya. Nah Ibu, kan Ibu mau konseling KB ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu melahirkan sudah berapa kali? Baru 1 kali. Terus Ibu nikah udah berapa kali Bu? Baru 1. Kirain udah 2 Bu. Terus selanjutnya Ibu apakah pernah mencoba KB Bu? Belum Sus. Ibu apakah punya riwayat penyakit lain? Tidak. Oh ya baik Bu, kalau begitu kita lanjut saja ya ke konselingnya. Sebelumnya waktunya sekitar 10-15 menit Bu. Ibu bersedia? Iya bersedia. Baik, kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah ya Bu, baik kalau begitu kita mulai ya Bu. Nah, Ibu di sini ada kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Kontrasepsi hormonal itu ada pil KB, suntik KB, dan implan. Lanjut, yang non hormonalnya ada kondom dan IUD ya Bu. Nah, di sini ada berbagai cara untuk mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, suntik, IUD. Namun jika ibu berniat mencegah kehamilan secara permanen, KB steril cocok untuk ibu yang sudah tidak ingin mempunyai keturunan lagi ya Bu. Nah, KB steril itu adalah metode pencegahan kehamilan yang sifatnya permanen. Setelah menjalani prosedur ini, ibu tidak bisa lagi memiliki keturunan. Sebagai wanita yang menjalani KB steril dapat saja menyesal karena mungkin terjadi suatu hal yang membuat ibu ingin kembali mempunyai anak lagi ya. Nah, di sini sterilisasi merupakan metode paling efektif dan mencegah kehamilan secara permanen. Ada 2 jenis KB steril untuk wanita yang bisa ibu pilih, yakni implan dan ligasi tuba. Sedangkan untuk pria bisa melakukan prosedur vasektomi. Nah, di sini mekanisme kerja kontrasepsi ya yang hormonal yaitu pil KB untuk menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Selanjutnya ada kontrasepsi suntik, yaitu untuk mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma dan menjadi selaput lendir rahim tipis dan atrofi Bu. Yang terakhir menghambat transportasi gamet oleh tuba Fallopi. Keuntungan kontrasepsi suntik ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi implan Bu. Yang pertama lendir serviks menjadi kental, yang kedua mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, yang ketiga mengurangi transportasi sperma Bu. Nah, di sini ada bentar Bu, takut salah nih. Ya. Sini ada cara kerja kondom. Yang pertama mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Yang kedua sebagai alat kontrasepsi. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab PMS, yaitu penyakit menular seksual Bu. Nah, Ibu apakah kecepatan Bu saya menjelaskannya? Tidak Sus. Baik, nah kita lanjut cara kerja kontrasepsi IUD ya Bu ya. Ini yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba
Fallopi. Yang kedua, mempengaruhi fertilitasi sebelum ovum mencapai kapum uteri. Yang ketiga, AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilitasi. Yang terakhir, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Nah, di sini ada keuntungan dari pil KB, Bu. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, siklus haid menjadi teratur. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Yang keempat, dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Nah, sekarang kekurangannya penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, pendarahan atau flek pada masa haid, kenaikan berat badan hingga sakit kepala. Namun efek ini tidaklah berbahaya, Bu. Jika ibu masih menyusui, sebaiknya berkonsultasi dulu ya, Bu, sama dokter. Pasalnya tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu yang menyusui. Nah, selanjutnya kelebihan dari suntik KB yaitu suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Dan untuk kekurangannya, keluar flek, perdarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan, dan jika ibu menghentikan penggunaannya, ibu bisa hamil dengan segera ya, Bu. Nah, untuk kelebihan implan, aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca melahirkan. Kekurangannya yaitu perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Yang kedua, perdasaran ringan di antara masa haid. Nah, kelebihan dari kondom yaitu selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit seperti HIV/AIDS, Bu. Nah, untuk kekurangannya, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini, Bu. Nah, selanjutnya pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi ya, Bu. Nah, untuk IUD, kelebihannya yaitu IUD tembaga besi digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan, Bu. Selanjutnya, IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Untuk kekurangannya yaitu masa haid berubah lama dan banyak, ada kemungkinan terjadi infeksi panggul, Bu. Seperti itu. Apakah ada yang ibu mau tanyakan? Tidak sih. Baik, kalau begitu saya yang bertanya ya kepada ibu. Ibu, apa saja sih tadi KB hormonal itu? Yang saya ketahui ya tadi yang saya tanggap itu, nah di KB hormonal itu ada pil KB, suntik KB, sama KB implan ya. Iya, betul, Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya juga ya kepada ibu. Kan tadi sudah saya jelaskan ya tentang KB. Nah, ibu berminat mau ngambil KB yang mana ya, Bu? Saya akan konsultasi dulu ya sama suami saya. Oh iya, baik, Bu. Nanti jika ibu sudah berkonsultasi dengan suami ibu ya, ibu boleh kembali lagi ke sini ya. Iya. Baik, kalau begitu sudah selesai ya, Bu ya, konselingnya. Baik Ibu, baik Sus, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, ini Ibu Desi ya, Iya. yang kemarin. Ya, Ibu, apakah Ibu sudah ngobrol dengan suami Ibu? Iya Sus, saya sudah ngobrol dan berdiskusi kepada suami saya dan saya memilih untuk menggunakan pil KB. Oh iya, Bu, baik. Nah, Ibu, jika Ibu memilih pil KB, Ibu nanti bisa membelinya di apotek-apotek ya, Bu ya. Lalu
diminum setiap hari kalau pil KB itu ya. Ya Bu, kalau begitu ada yang ditanyakan lagi gak Bu? Tidak sus. Baik kalau begitu mungkin itu saja ya Bu ya. Baik sus, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama.